Ketiga adalah, Ustadz, bagaimana hukumnya membaca basmalah di antara dua surat? Oke, rasanya sudah sempat disinggung sendiri ya. Jadi membaca basmalah di antara dua surat itu bergantung kepada riwayat atau qiraat yang kita baca ya. Basmalah baina surataini bina sof dumtik roja wasil fasya wa an khalaf faskut wasil wal khulfu kam himanjala. Itu kata Imam Jazari dalam matanya. Ya, jadi ada beberapa qori yang membaca basmalah di antara dua surat. Salah satunya adalah basmalah bana surata ini bi nasof. Bi adalah Imam Qalun. Ya, kemudian nasof adalah Imam Asim. Nah, kita ini membaca Imam Asim. Ya, jadi Imam Asim kiroat yang kita baca Imam Asim, tapi riwayatnya riwayat Hafs. Ya, jadi Imam Asim baik riwayat Hafs atau riwayat Syu'bah itu dua-duanya membaca basmalah bainas surataini mengikut kepada tartib. Jadi membacanya adalah mengikut kepada ittiba kiroat itu dan riwayat itu, baik di dalam ataupun di luar sholat. Jadi kalau kita sedang dalam sholat, kita baca nggak Ustadz? Baca. Kenapa kita baca? Karena ittiba kepada qori, ya, kepada riwayat. Karena as-sunnah Al-Quran itu as-sunnah al-mutaba'ah, sunnah yang diikuti. Jadi kalau kita membaca riwayat Asim, ya, atau riwayat Hafs, qiraat Asim, maka kita baca, ya, di antara akhir surat 1 dengan permulaan surat siwa baroah, kecuali surat baroah atau surat at-taubah, yang mana di surat at-taubah tidak boleh membaca basmalah. Jadi akhir surat Al-Anfal sambung kepada surat at-taubah itu dibaca sambung wasol, ya, kul syai'in alim bari baro'atuh, sambung dengan akhirnya, atau kita saktah di situ, ya. Itu hukum semuanya. Tapi surat yang lain misalnya kita harus kita baca basmalah pada riwayat Hafs, ya, begitu. Begitu juga untuk Syu'bah juga kita baca basmalah, dan juga bagi yang membaca Qalun juga baca basmalah. Jadi hukumnya ya itiba, karena kita mengikuti maka hukumnya jadi wajib, ya, bagi yang membaca kiroat-kiroat tersebut, ya. Tetapi yang membaca riwayat lain ikutlah pada riwayatnya. Jadi ini berlaku di dalam sholat atau di luar sholat. Karena saya perhatikan ada beberapa oh, imam atau mungkin ustadz yang membaca ketika dia antara satu surat dengan surat lain dia membaca riwayat Hafs, tapi dia tidak membaca basmalah. Ya, lam yarid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu dia langsung diam, habis itu qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini kurang tepat kalau dia membaca riwayat Hafs. Jadi dia harusnya bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya, dia baca bismillah. Nah, karena mungkin Ustadz ini mengikut kepada mazhabnya, Allahu alam. Kalau mungkin ada juga yang mengikut itu, jadi timbulnya di sini khilafiyah. Tetapi kalau saya dari basic yang namanya qiraat dan juga riwayat, maka yang lebih afdol bagi kami adalah mengikut kepada bacaan qori ini tersebut. Karena bab basmalah ini sudah diatur sendiri dalam bab qiraat, sehingga dia bukan sesuatu yang para imam qiraat ada-adakan sendiri. Tidak, memang basmalah ini sudah diatur dalam bab qiraat, dan bahkan syairnya tadi saya bacakan, basmalah baina surataini bina sof dumsik roja, itu adalah rumus imam-imamnya, siapa saja yang baca dumsik roja, siapa yang baca. Kemudian wasil fasya adalah Imam Hamzah baca dengan sambung, wa an khalaf, khalaf juga sama, khalaf al-Bazzar membaca dengan sambung.
Jadi kalau sambung ya dia tidak membaca basmalah. Jadi antara satu surat dengan surat lain dia baca bersambung. Seperti misalnya adalah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin alif lam mim. Nah, begitu. Semua surat begitu siwa apa? Itu Imam Hamzah baca begitu. Dia tidak baca basmalah karena antara bagi Imam Hamzah itu Al-Qur'an satu, ya, tidak adanya pemisah ayat. Jadi satu ayat dengan ayat lain itu sambung, tidak ada, hanya waqaf saja. Itu bagi Imam Hamzah dan Imam Khalaf. Yang lain ada yang khilaf, ada yang boleh baca, ada yang tiga wajah boleh baca sambung tanpa baca basmalah, saktah tanpa baca basmalah, seperti Imam Warshun misalnya juga begitu. Kemudian Imam Abu Amr juga begitu, ya. Nah, jadi kita harus ittiba kepada qori riwayat yang kita baca. Itu yang paling afdol, ya, menurut pendapat saya. Kenapa? Karena walaupun dia khilafiyah yang ada pada fikih, tetapi rojihnya adalah dalam matan-matan qiraat ada bab basmalah sendiri. Ya, sehingga kalau adanya bab basmalah maka para ulama terdahulu sangat menjaga aturan ini. Ya, jadi kalau kita melenceng dari aturan ini, maka kita tidak mengikuti bacaan imam yang kita baca dengan baik. Ya, dan ini menjadikan bacaan kita kurang, kesempurnaannya berkurang. Ya, karena salah satu rukun bacaan Al-Qur'an itu adalah sanad, ya kan, sanadnya mutawatir. Sedangkan berarti kan ketika sanad mutawatir itu adalah sanad itu nggak cuma sekedar soheh dari sisi perawinya saja, tapi juga dari sisi matannya. Nah, matannya itu adalah kandungan dari ilmu tajwidnya. Jadi kalau kita mengaku bacaan kita adalah riwayat Hafs, tapi antara dua surat kita tidak baca basmalah karena kita menganut mazhab bahwa bismillah itu bukan bagian dari surat, maka jadi aneh karena matannya riwayat Hafs adalah basmalah itu dibaca antara dua surat, terlepas dari apakah basmalah itu merupakan bagian dari ayat atau bukan. Tapi yang pasti dalam matan qiraat basmalah antara dua surat itu dibaca kecuali surah Baroah. Jadi gimana? Ya ikuti saja. Ya. Karena itu adalah tartib. Ya, ibaratnya wudu gitu kan. Kalau wudu kan urutannya ada dari tangan membasuh dulu muka. Sebenarnya tangan nggak ada, membasuh muka. Ya, habis itu tangan, baru kepala, baru kaki. Yang lain yang sunah-sunah ditambahkan. Ya kan. Dan itu terakhir para imam fikih akan menyebutkan urutannya terakhir adalah tartib. Ya, jadi boleh nggak kaki dulu? Ya sebenarnya boleh saja, tapi kan urutan di surat Al-Maidahnya bukan kaki dulu, ya, tapi adalah muka dulu. Nah, jadi kalau urutannya muka dulu ya buat muka dulu, jangan buat kaki dulu, karena jadi merusak, ya, urutan ibadah tartib. Nah, begitu juga dengan dalam kasus basmalah ini, karena ada bab khusus yang namanya basmalah, maka harus diikuti dengan betul. Karena banyak saya perhatikan qori-qori yang mungkin juga punya sanad, tetapi mengenai bab ini tidak kuat itu kan, tidak faham. Jadi agak riskan karena sebetulnya matan atau ilmu ini harus dijaga. Jangan sampai kita tahu tapi kita tidak faham betul-betul pengamalannya. Karena banyak orang yang tahu tapi mungkin pengamalannya tidak faham. Dia tahu ada yang baca basmalah, ada yang tidak baca, tapi dia tidak memahami siapa yang baca, ya. Nah, ini jangan, ya. Yang kecil-kecil sampai kebiasaan para imam itu harus dijaga juga. Ya, kita kebiasaannya begitu bagi para penuntut ilmu, terutama yang belajar Al-Quran. Kebiasaan-kebiasaan termasuk tempat-tempat wakaf kadang-kadang kita jaga. Karena apa? Karena ini ittiba, ilmu ini ada amanahnya. Tidak boleh kita sesuka hati kita. Jadi walaupun kita rasa boleh, ya, secara umum boleh, tapi kita jaga jangan sampai lari dari matan yang sahih. Begitu, ya.
Jadi bagaimana kesimpulannya Ustadz? Kesimpulannya kalau antum baca qiraat Asim riwayat Hafs sebagaimana yang orang-orang Indonesia baca, maka bacalah basmalah di antara dua surat. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu ya. Nah, bacaan basmalah ini boleh disambung semuanya akhir surat dengan awal surat, atau putus semuanya ya, atau putus di akhir ayat kemudian basmalah disambung dengan awal surat. Misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, atau begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi tolong ambil berat perkara ini, karena yang kecil-kecil gini kadang-kadang kita tidak ikut ya. Sedangkan kebiasaan para sahabat itu adalah mengikut apa yang ia pelajari ya, sehingga para imam qiraat juga dulu ketika baca basmalah itu juga Imam Asim mengikuti apa yang dia pelajari dari gurunya ya kan. Jadi dari Zir bin Hubaisy ya, Abu Abdurrahman As-Sulami ya, itu beliau mengikut bacaan dari guru-gurunya ya. Baik, saya rasa Allahu a'lam bishawab itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.